Oke teman-teman, assalamualaikum. Video kali ini akan kembali menceritakan pengalaman dari Mas Teguh, seorang solo hiker yang sudah hampir 13 tahun berkecimpung dalam dunia pendakian. Seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, Mas Teguh ini emang tidak pernah mendaki berkelompok, jadi kemana-mana selalu sendiri atau solo hiking. Dan pada pendakian beliau yang ke-7 menuju Puncak Arjuna, Mas Teguh mengalami gangguan pertamanya dalam dunia pendakian setelah sebelumnya tidak pernah mengalami yang aneh-aneh. Cerita ini terjadi pada pertengahan tahun 2009 silam. Saat itu Arjuna memang menjadi tujuan pendakian yang paling ditunggu oleh Mas Teguh ini. Bahkan beliau bilang 6 pendakian sebelumnya beliau anggap sebagai latihan sebelum berangkat ke Arjuna. Tapi ternyata apa yang Mas Teguh bayangkan jauh berbeda dengan yang beliau alami saat pendakian itu, karena banyaknya gangguan-gangguan yang beliau hadapi. Sebenarnya harusnya saat ini saya membawakan kisah Mas Teguh yang gak sengaja menemukan kuburan liar di Gunung Raung. Tapi atas permintaan Mas Teguh sendiri, saya diminta untuk terlebih dahulu menceritakan pengalaman beliau di Arjuna yang ternyata juga menjadi salah satu kisah yang buat saya merinding selama saya mendengar banyak cerita lain gitu. Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, malam hari sebelum pendakian, Teguh akhirnya memecahkan celengannya. Memang setahun terakhir Teguh rutin menabung khusus untuk pendakiannya ke Arjuna, karena dia menyadari saat itu peralatan mendakinya sangat terbatas, belum punya yang benar-benar layak. Di luar dugaan, uang yang terkumpul cukup banyak. Tanpa pikir panjang lagi, Teguh pun segera mencatat apa saja yang mau dia beli sebelum mendaki. Keesokan harinya selesai sarapan, Teguh langsung berangkat berkeliling untuk mencari alat-alat yang dia butuhkan, seperti tas keril yang lebih bagus, tenda, dan lain-lain. Nggak lupa Teguh juga membeli berbagai logistik untuk pendakiannya ini. Selesai belanja, Teguh pun pulang, mandi sebentar, dan langsung berangkat karena sudah tidak sabar gitu. Jalur Purwosari adalah jalur yang dia pilih karena saat itu kebanyakan pendaki memilih jalur lain, tetapi Teguh ingin merasakan pengalaman yang berbeda dari pendaki lainnya. Saat itu Teguh berangkat dengan naik bus dan dilanjutkan jasa ojek untuk menuju base camp, tapi ternyata kondisi jalan macet di beberapa titik yang membuat Teguh baru sampai di area base camp sekitar jam 7 malam. Teguh saat itu sempat kebingungan apa dia harus mendaki malam itu juga, tapi setelah dia pikir-pikir akhirnya dia memutuskan untuk mendaki esok harinya biar dia bisa benar-benar menikmati pendakian pertamanya ke Arjuna ini. Setelah ngobrol dengan petugas dan beberapa orang, Teguh akhirnya memutuskan untuk tidur sekitar jam 11 malam. Saat itu kondisi base camp sudah cukup sepi karena petugas dan yang lain sudah pulang. Entah kenapa saat Teguh belum benar-benar lelap, masih semi-semi tidur atau tidur ayam, dia seperti melihat ada seorang pendaki yang baru sampai dan seolah-olah berjalan mendaki sendirian. Tapi Teguh keburu ketiduran dan baru menyadarinya esok harinya. Saat dia bangun, Teguh terus mencoba mengingat-ingat pendaki yang dia lihat, tapi semua masih samar-samar. Dia cuma melihat kayaknya itu perempuan gitu. Singkat cerita, selesai siap-siap dan mengurus semuanya, Teguh pun memulai pendakian. Sebenarnya saat itu ada satu rombongan yang ngajak Teguh bareng aja, agak siangan. Tapi Teguh menolak dan memilih sendirian aja karena itu udah
kebiasaannya dari dulu gitu. Saat itu Teguh mulai berjalan melewati perkebunan warga, tapi entah kenapa Teguh ngerasa cuaca tidak mendukung karena langit terlihat mendung dan gelap, kayak mau hujan. Anehnya, begitu Teguh mulai memasuki area hutan pinus, cuaca tiba-tiba panas dan cerah, tapi semua itu Teguh abaikan dan terus berjalan sampai akhirnya Teguh berjumpa dengan seorang bapak-bapak yang menurut Teguh mungkin bapak ini salah satu warga di bawah gitu. Bapak-bapak ini sangat ramah, menyapa Teguh, bahkan menawarkan gorengan dan kopi yang dia bawa. Tapi ada satu kata dari bapak ini yang terus dipikirkan oleh Teguh. Saat itu bapak ini tanya, "Loh, masnya sendirian aja?" "Iya pak, sendirian." "Walah, kok berani mas? Saya aja yang orang sini nggak berani, paling jauh juga deket-deket sini aja kalau sendirian. Mending mas cari kayu aja biar lebih aman, nggak sendirian." Teguh heran saat itu, kenapa kayu? Karena mau dia bawa kayu sebanyak apapun ya dia tetap aja sendirian, nggak jadi berdua. Nah, bapak-bapak ini kemudian pamit dan Teguh lanjut jalan lagi. Setelah sekitar 1 jam jalan, sampailah Teguh di area Gua Ontobugo atau pos 1. Ketika dia baru sampai dan melihat ke pintu gua, Teguh merasa seperti ada yang mengintip di sela-sela pintu gua itu. Dan itu terlihat sangat jelas karena memang masih pagi. Tapi saat dicek, benar-benar sepi, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Teguh sempat heran karena kata petugas, di sini banyak wihara tapi kok sepi. Bahkan pendaki pun nggak ada yang lewat gitu. Gak mau buang waktu, Teguh memutuskan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 atau pos Tampuono. Di sini sebenarnya entah kenapa Teguh merasa berat di bahu sebelah kirinya. Awalnya dia mikir mungkin karirnya salah posisi atau dia salah menata logistik gitu, jadi berat sebelah. Teguh sempat beberapa kali berhenti untuk merubah posisi karir, bahkan menata ulang logistiknya karena sangat nggak nyaman. Tapi tetap aja bahu kirinya ini terasa jauh lebih berat. Ditambah lagi di tengah-tengah perjalanan, secara tiba-tiba datang angin yang cukup kencang terus-terusan, sampai beberapa kali Teguh sempat kewalahan gitu. Angin ini terus datang sampai Teguh tiba di pos 2. Tapi begitu dia tiba di sana, tahu-tahu angin itu berhenti secara tiba-tiba juga. Teguh sempat terheran-heran dengan hal itu, nggak kok bisa cuaca berubah-berubah semacam itu. Tapi tidak terlalu dia pikirkan karena Teguh masih mikir mungkin di Arjuna ini emang kayak gini gitu. Saat cuaca sudah mulai normal, Teguh akhirnya lanjut jalan lagi karena menurut peta pos 3 ini nggak jauh dari situ jaraknya. Singkat cerita, sampailah Teguh di petilasan Eyang Sageri atau pos 3. Di situ Teguh memutuskan untuk istirahat dulu sambil membuat kopi karena dari tadi dia istirahatnya ini cuma bentar-bentar, maraton gitu. Di sela-sela istirahatnya, samar-samar Teguh mendengar suara semacam alunan kayak gamelan gitu. Tapi suaranya ini cuma gamelan aja, nggak ada alat-alat lain. Awalnya Teguh mikir mungkin itu dari desa terdekat, tapi lama-lama Teguh mulai menyadari suara itu berasal dari area petilasan yang ada di sampingnya. Suara gamelan ini sangat pelan, tapi terkesan sangat dekat sekali. Hal itu membuat Teguh tiba-tiba merinding dan segera siap-siap untuk lanjut jalan lagi, yang tanpa dia sadari Teguh karena terburu-buru jadi lupa membereskan sisa sampah, bungkus kopi dan camilannya di situ. Teguh baru teringat di tengah-tengah perjalanannya menuju ke pos 4 ya, dan berencana untuk mengambil sampahnya nanti ketika turun. Saat sampai di pos 4 atau pos Eyang Semar,
Teguh ketemu dengan rombongan yang sedang istirahat di situ. Yang kemudian salah satu dari rombongan itu tanya ke Teguh gitu, "Mas, itu kok sampahnya digantung di situ? Taruh aja di kantung plastik kan lebih baik, lebih enak gitu." Sontak Teguh menoleh dan menurunkan carrier-nya. Nah, disitulah Teguh ini benar-benar kaget ketika tahu-tahu sampahnya yang tertinggal di pos 3 sudah terikat di carrier-nya dan menggantung-gantung. Sampah itu seperti diikat dengan rumput, lalu diikatkan ke carrier-nya gitu. Nah, di situ Teguh ini langsung memohon maaf dalam hati karena kelalaiannya gitu, meninggalkan sampahnya di pos 3 ya. Dia sadar itu adalah peringatan untuk dia dari penghuni Arjuno. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Teguh pun memutuskan untuk lanjut jalan lagi. Tapi baru beberapa menit jalan, Teguh ngerasa kalau badannya ini benar-benar capek. Apalagi trek jalur yang mulai makin berat. Saking ngerasa capeknya, Teguh ini jalan dengan sangat pelan ya, dan seringkali istirahat. Teguh akhirnya baru tiba di area Mangkutoromo atau pos 5 sekitar setengah 4 sore. Saat itu ada rombongan lain yang lagi buka camp di sana. Nah, Teguh pun mencari tempat agak jauh dan segera mendirikan tenda karena ngerasa fisiknya sudah nggak kuat lagi buat lanjut. Selesai buka tenda, Teguh mengeluarkan alat masaknya dan rebahan di dalam tenda sambil nunggu waktu makan malam. Tapi ternyata Teguh justru ketiduran dan baru bangun sekitar jam 3 dini hari. Saat itu Teguh melihat suasana masih sepi. Tenda-tenda dari pendaki itu juga terlihat gelap. Mungkin mereka masih tidur, pikir Teguh ya. Sampai akhirnya ada seseorang yang keluar dari salah satu tenda itu dan menyalakan api unggun. Teguh yang udah nggak bisa tidur akhirnya menghampirinya. Nah, mereka yang kemudian buat kopi dan ngobrol banyak saat itu. Kita sebut saja namanya Dina karena saya dilarang sama Mas Teguh untuk nyebut nama aslinya. Saat mereka ngobrol, Teguh tanya, "Kok bangun sendiri? Kan yang lain masih tidur." Dina bilang, "Oh enggak Mas, mereka kayaknya sih udah berangkat muncak dari tadi." "Lah kamu kok nggak ikut?" Saat itu Dina hanya diam sambil nunduk seperti kayak ada yang dia tutup-tutupi. Nah, saat itu Teguh mikir mungkin Dina ini ditinggal oleh teman-temannya muncak gitu. Akhirnya Teguh menawarkan ke Dina untuk muncak bareng, tapi nunggu pagi dulu. Nah, di luar dugaan, Dina ini langsung menyetujuinya. Singkat cerita, sekitar jam 6 pagi, Teguh pun berangkat sama Dina dan memutuskan untuk membawa semuanya karena dia berencana turun lewat jalur Lawang. Sedangkan Dina hanya akan dia temani sampai puncak dan sampai dia kembali bergabung dengan kelompoknya gitu. Mereka jalan terus melewati pos 6, lanjut lagi ke Jawa Dwipa dengan lancar. Sampai akhirnya di tengah-tengah perjalanan mereka, mata Teguh tertuju ke sebelah kiri jalur dan curiga dengan semacam bekas-bekas rumput yang penuh dengan jejak kaki dan bekas memanjang ke bawah, seperti ada yang baru saja terperosok. Tapi saat Teguh mau menelusuri lebih jauh, dia ditarik oleh Dina dan bilang, "Udah Mas, ayo lanjut aja, aku takut. Nanti aja kalau ketemu orang kita kasih tahu." Melihat wajah Dina yang ketakutan dan pucat pasi, Teguh pun nggak tega dan menuruti permintaan Dina gitu. Tapi ternyata sampai mereka tiba di puncak, mereka tidak menjumpai satupun pendaki. Bahkan kelompok Dina pun juga nggak ada. Hal itu sempat membuat Teguh bingung karena dia berencana lewat jalur Lawang turunnya. Tapi karena Dina belum ketemu kelompoknya, akhirnya mereka memutuskan untuk turun lewat jalur awal saja gitu. Setelah cukup lama di puncak, Dina mulai mengeluh kedinginan. Teguh pun segera ngajak turun karena takut dia kenapa-kenapa. Tapi
Begitu mereka kembali sampai di pos 5, ternyata tenda milik kelompok Dina ini sudah nggak ada. Teguh sempat kesal kenapa kelompok Dina ini ninggalin dia gitu aja. Kenapa nggak ditunggu atau dicari? Dengan perasaan jengkel, Teguh pun ngajak Dina untuk lanjut lagi jalan turun. Sampai akhirnya ketika mendekati area base camp, Teguh dan Dina melihat keramaian. Banyak sekali orang, bahkan ada ambulan dan Basarnas di sana. Karena penasaran, mereka segera mendatangi kerumunan itu, dan disitulah untuk pertama kalinya Teguh benar-benar terpaku, nggak bisa ngomong ketika melihat ada Dina di dalam base camp tergeletak penuh dengan luka-luka, dan teman-teman Dina yang sedang menangisinya gitu. Teguh melirik ke Dina yang ada di sampingnya, masih ada, dan sama-sama syoknya dengan Teguh. Dina pun berlari menghampiri teman-temannya sambil teriak-teriak, tapi teman-teman Dina seperti tidak ada yang melihat dia. Di situ Teguh melihat Dina menangis terseduh-seduh, berusaha menggapai teman-temannya tapi nggak bisa, sambil terus teriak-teriak, "Aku di sini, itu bukan aku." Di tengah-tengah kejadian itu ada salah satu petugas Basarnas yang menegur Teguh karena melihat tingkah Teguh yang cukup aneh. Petugas ini tanya, "Kamu kenapa, Mas? Kamu teman dia juga?" Dengan gemeteran, Teguh tanya, "Ini gimana, Pak? Kok bisa begitu?" Petugas ini pun bercerita kalau kemarin malam saat Dina dan teman-temannya sedang camp di pos 5, secara tiba-tiba Dina bangun dan langsung berlari ke atas. Semua teman-temannya kemudian mengejar dan menemukan Dina terperosok di pertengahan jalur Jawa Dwipa, sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Entah kenapa ingatan Teguh langsung tertuju di malam sebelumnya ketika dia pertama kali bertemu dengan Dina. Memang Teguh saat itu melihat Dina seperti sedih karena ditinggalkan teman-temannya sendirian. Tapi yang sebenarnya terjadi, Dina seperti belum sadar kalau dia sudah meninggal. Hal itu bisa dilihat saat Dina terus menangis meratapi jasadnya itu. Selesai mendengar penjelasan dari petugas, Teguh kembali melihat ke arah base camp, dan ternyata Dina sudah nggak ada. Hanya ada jasadnya yang pelan-pelan dimasukkan ke dalam ambulan. Teguh pun memutuskan untuk pulang saat itu juga, dan sampai detik ini dia sama sekali tidak bisa ngerti kenapa hal semacam itu bisa terjadi gitu. Dan setiap Teguh mendaki ke Arjuno atau sekedar melihatnya saja dari rumah, Teguh selalu teringat dengan sosok Dina dan bertanya-tanya, di mana sebenarnya Dina sekarang? Dina yang menemaninya mendaki seperti seorang manusia seutuhnya, tapi ternyata kenyataannya justru sebaliknya gitu. Semoga apa yang dialami oleh Mas Teguh ini seenggaknya bisa mengingatkan kita kalau semua hal itu sangat mungkin bisa terjadi, bahkan yang paling tidak masuk akal sekalipun. Terima kasih buat Mas Teguh yang sudah membagikan kisahnya kali ini. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya dan tetap sehat. Salam Rahayu.